Diabetes mellitus atau yang sering disebut dengan kencing manis adalah penyakit ketika kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Sederhananya, diabetes mellitus adalah kondisi ketika gula dalam darah terlalu tinggi. Gula ini sebenarnya berasal dari makanan yang seharusnya dipakai tubuh untuk sumber energi. Tapi, pada orang yang mengalami diabetes, ada masalah pada cara tubuh mengelola gula tersebut. Masalahnya, bisa karena tubuh tidak cukup menghasilkan insulin, atau karena tubuh sudah tidak peka terhadap insulin. Insulin itu ibarat kunci yang tugasnya membuka pintu sel, supaya gula ini bisa masuk ke dalam sel untuk dijadikan sumber energi. Nah, kalau kuncinya kurang atau pintunya sudah susah dibuka, akhirnya gula menumpuk di dalam darah. Nah, pada usia lanjut, masalah ini sering terjadi. Mengapa masalah ini sering terjadi? Karena seiring bertambahnya usia, organ tubuh kita tidak bekerja sebaik dulu. Sensitivitas terhadap insulin menurun, apalagi jika ditambah dengan kebiasaan makan yang tidak sehat, jarang bergerak, atau punya penyakit lain, seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol. Jadi, bisa kita simpulkan, diabetes mellitus pada lansia adalah penyakit ketika gula dalam darah menumpuk karena insulin tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga tubuh tidak bisa memakai gula sebagai energi secara normal. Setelah mengetahui definisi dari diabetes mellitus, teman-teman tahu nggak sih, diabetes mellitus itu merupakan masalah global yang mengancam kesehatan masyarakat sekaligus pembangunan sosial ekonomi. Menurut International Diabetes Federation, pada tahun 2021, diperkirakan terdapat 530 juta orang hidup dengan diabetes di seluruh dunia, dan jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi 783 juta pada tahun 2045. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara dengan beban diabetes tertinggi, dan pada tahun 2021 terdapat 19,47 juta penderita diabetes dan menempatkan Indonesia pada peringkat kelima dunia. Data terbaru menunjukkan jumlah tersebut meningkat menjadi 20,4 juta jiwa pada tahun 2024 dengan prevalensi diabetes 11,3%, lebih tinggi dibanding rata-rata kawasan Asia Tenggara dengan angka 10,8%. Artinya, lebih dari 1 dari 9 orang dewasa di Indonesia hidup dengan diabetes, dan angka ini diperkirakan terus meningkat seiring perubahan gaya hidup, pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, serta faktor genetik. Dari Survei Kesehatan Indonesia 2023 dan Riskesdas 2018 juga mengkonfirmasi adanya tren peningkatan prevalensi diabetes. Laporan IDF Atlas 2021 menyebutkan sekitar 28 juta penduduk Indonesia dengan usia 20-79 tahun penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan prevalensi 10,6%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan data Riskesdas 2018 mencatat prevalensi 2% berdasarkan diagnosis dokter dan 8,5% berdasarkan pemeriksaan gula darah. Peningkatan terutama terlihat di wilayah perkotaan dengan obesitas, gaya hidup sedentari, dan pola makan tidak sehat sebagai faktor utamanya. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah penurunan fungsi sel beta pankreas yang berfungsi menghasilkan insulin. Insulin inilah yang membantu mengkontrol kadar gula darah. Saat produksi insulin berkurang, kadar gula darah menjadi sulit dikendalikan. Inilah salah satu penyebab utama diabetes pada lansia. Selain itu, lansia mengalami perubahan komposisi tubuh. Lemak menumpuk terutama di area perut atau disebut lemak visceral. Lemak jenis ini bisa mengeluarkan zat-zat yang membuat tubuh menjadi resisten terhadap insulin. Artinya, sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Penelitian di National Center for Biotechnology Information menyebutkan bahwa obesitas sentral adalah faktor dominan terjadinya diabetes pada populasi usia lanjut. Faktor lain adalah gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, pola makan tinggi gula dan lemak,
serta kebiasaan seperti merokok atau konsumsi alkohol semakin meningkatkan risiko diabetes mellitus pada lansia. American Diabetes Association bahkan menekankan bahwa perubahan gaya hidup sehat bisa menunda bahkan mencegah munculnya diabetes pada lansia yang beresiko tinggi. Selain faktor lingkungan, genetik dan riwayat keluarga juga berperan penting. Jika ada anggota keluarga yang menderita diabetes, resiko lansia untuk terkena penyakit diabetes mellitus ini akan lebih tinggi. Ditambah lagi, proses penuaan menyebabkan perubahan hormonal seperti peningkatan kortisol yang membuat metabolisme glukosa semakin terganggu. Kita juga tidak bisa melupakan adanya penyakit penyerta. Banyak lansia yang juga menderita hipertensi, kolesterol tinggi, atau penyakit jantung. Komorbiditas ini berhubungan erat dengan peningkatan risiko diabetes dan memperberat kondisi bila sudah terjadi. Diabetes itu penyakit gula darah tinggi yang jumlah penderitanya makin banyak. Penyakit ini memang nggak bisa sembuh total, tapi bisa dikendalikan supaya nggak makin parah dan nggak bikin komplikasi. Caranya gampang kok, kita bisa mulai dengan pola hidup sehat. Nah, aku kasih tahu nih, ada 6 langkah sederhana untuk mencegah diabetes. Kalau teman-teman merokok, segeralah untuk berhenti. Merokok itu nggak cuma buat paru-paru kamu rusak, tapi juga bisa bikin risiko diabetes jadi naik. Jadi, lebih baik hindari rokok dan juga minuman beralkohol. Teman-teman juga harus jaga berat badan supaya tetap ideal ya. Gimana caranya? Caranya yaitu makan secukupnya. Ingat, nggak boleh berlebihan ya. Batasi dan kurangi makanan manis ataupun nasi putih terlalu banyak. Dan perbanyak sayur serta buah. Olahraga juga salah satu cara pencegahan dalam menangani kasus diabetes loh. Gak perlu yang berat-berat, cukup jalan kaki, naik tangga, atau senam ringan aja udah bikin buat nurunin gula darah dan bikin tubuh kamu jadi lebih sehat. Kemudian, teman-teman bisa pilih makanan sehat, bisa berupa sayur atau buah tiap hari, dan batasi jumlah konsumsi gula, garam, ataupun gorengan. Selanjutnya, teman-teman juga bisa nih buat cek gula darah secara rutin. Kalau kalian rajin periksa dan terdiagnosa diabetes, itu bisa lebih cepat ditangani sebelum tambah parah. Dan yang terakhir ini memang agak sulit kelihatannya, yaitu mengelola stres. Faktanya, stres juga bisa bikin gula darah naik loh. Jadi, jangan lupa istirahat yang cukup, lakukan hobi atau olahraga biar pikiran jauh lebih rileks ya. Namun, penting pula untuk kita mengetahui bahwa diabetes tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena diabetes mellitus, khususnya pada kalangan usia lanjut. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu. Faktor risiko yang pertama, riwayat keluarga dengan diabetes. Jika ada anggota keluarga dekat atau mungkin seperti orang tua ataupun saudara kandung yang menderita diabetes, maka risiko seseorang untuk mengalami penyakit ini juga meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor genetik yang diturunkan, sehingga tubuh lebih rentan mengalami gangguan pada pengaturan gula darah. Faktor risiko yang kedua yaitu pola hidup yang tidak sehat. Gaya hidup memiliki peran yang sangat besar. Konsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, serta rendah serat dapat memicu kenaikan kadar gula darah. Kebiasaan jarang berolahraga juga dapat membuat metabolisme tubuh melambat, sehingga gula yang masuk ke dalam tubuh tidak digunakan dengan baik. Ditambah lagi, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol dapat memperburuk kondisi ini. Kemudian faktor risiko yang ketiga yaitu obesitas atau kelebihan berat badan. Penumpukan lemak, terutama di area perut,
bisa menyebabkan resistensi insulin, yang artinya tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga gula darah sulit masuk ke dalam sel untuk diolah menjadi energi. Itulah mengapa orang dengan obesitas memiliki resiko lebih tinggi mengalami diabetes mellitus. Keempat, penurunan sensitivitas tubuh terhadap insulin seiring bertambahnya usia. Jadi, semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh juga menurun, termasuk kemampuan pankreas dalam memproduksi insulin, maupun kemampuan sel-sel tubuh dalam memproses insulin. Hal ini membuat lansia lebih mudah mengalami kenaikan kadar gula darah, meskipun sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit diabetes. Kemudian, faktor risiko yang kelima adalah adanya kondisi kesehatan lain. Contohnya, beberapa penyakit seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, serta kadar kolesterol yang tinggi. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes, karena semuanya saling berkaitan dalam sindrom metabolik. Jika tidak dijaga, hipertensi dan kolesterol tinggi bisa memperberat kerja pada pankreas, yang dimana meningkatkan resistensi insulin dan pada akhirnya memicu diabetes. Selain faktor-faktor utama tadi, ada beberapa juga faktor tambahan seperti kurang tidur, stres berkepanjangan, hingga penggunaan obat-obat tertentu yang dapat mempengaruhi kadar gula darah. Dengan memahami faktor-faktor risiko tadi, kita bisa lebih waspada, terutama bagi lansia, untuk menjaga pola makan sehat, rutin beraktivitas fisik, memantau berat badan, serta mengontrol tekanan darah dan kolesterol. Dengan begitu, resiko terkena diabetes dapat ditekan dan kualitas hidup di usia lanjut tetap terjaga. Hal yang harus dilakukan bila seseorang lansia sudah terkena diabetes. Hal pertama yang penting itu cek rutin. Lansia yang punya diabetes sebaiknya rajin ngecek gula darah, bisa cek sendiri atau ke puskesmas atau rumah sakit. Selain itu, jangan lupa juga cek tensi, kolesterol, sama fungsi ginjal biar nggak muncul komplikasi. Walaupun sudah lanjut usia, tetap aja aktivitas fisik itu perlu. Olahraga ringan kayak jalan santai, senam lansia, atau yoga bisa bantu badan tetap bugar dan bikin insulin lebih bekerja dengan baik. Lakuinnya rutin aja minimal 30 menit sehari, tapi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau pola hidup sehat aja belum cukup, biasanya dokter bakal kasih obat diabetes atau kadang juga insulin. Yang penting obatnya harus diminum sesuai aturan dokter. Jangan nambah atau berhenti sendiri tanpa tanya dokter ya, soalnya bisa bahaya. Jadi kalau lansia udah kena diabetes, yang perlu dilakukan itu yang pertama, cek rutin, kemudian jaga pola makan, olahraga, atau minum obat, dan cegah komplikasi. Kalau dikelola dengan baik, lansia tetap bisa sehat dan hidup tetap berkualitas. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat.